Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Hari ini bersama dengan Om Robi ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita ibadah firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersatu hati dulu adik-adik ya, kita berdoa dulu ya. Mari bangkit adik-adik, berdiri ya. Ya kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini bisa beribadah online dan kami percaya berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati anak-anak-Mu yang beribadah online pada hari ini Tuhan, dengan berkat yang terbaik dari Tuhan, berkati dengan luar biasa, berikan kami hati, roh yang hidup dalam Engkau Tuhan, untuk bisa memuji, menyenangkan hati Engkau Tuhan, dan bisa beribadah dengan baik. Bukakan telinga pikiran hati mereka Tuhan, supaya bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ini namanya Mafel dan ini namanya Insan. kami akan menyanyikan lagu hari ini Kuasa Bahagia. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Om Robi pada hari ini ya adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan kita. Luar biasa adik-adik, harus semangat terus ya adik-adik ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya kita fokus, mata tutup, tangan lipat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bisa berkumpul, bisa beribadah, dan sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan Yesus.
Tuhan bukakan telinga mata hati pikiran kami supaya bisa tertuju pada firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu rema, jadikan firman-Mu mengubahkan kami menjadi karakter yang berkenan dalam Engkau, jadi karakter berkat dan jadi orang yang luar biasa dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kuduskan hamba-Mu untuk bisa jadi berkat bagi anak-anak di church. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menikmati kebaikan Tuhan. Luar biasa Dede ya. Nah, sebelumnya Abi mau bercerita ya Dede. Ya, pada suatu hari ya ada dua orang anak ya, di mana anak ini ya karena orang tuanya bekerja ya, jadi anak ini titipkan pada kakeknya ya. Namanya anggap aja si Christopher dan Rose ya. Di sini waktu itu anak ini karena orang tuanya bekerja, dia dititipkan sama kakeknya ya. Jadi sama orang tuanya, kakek ini dititipkan, nih kek, ada 2 tabungan buat anak-anak, 2 celengan diisi koin ya. Jadi satu diserahkan kepada diserahkan sama Christopher sama si Rose ya. Singkat kata ya, koin ini banyak, fungsinya apa? Sang kakek manggil anak ini, nah ini titipan dari orang tuamu ya, ini dari kakek untuk kalian supaya bisa digunakan untuk belanja ya. Jadi belanja kebutuhan kalian mau senang makan permen, makan apa, silahkan belikan ya di warung ya. Oke, jadi singkat kata, wah senang ini yang si Christopher ya melihat banyak uang ya. Jadi diambillah tiap hari beberapa koin untuk dibelanjakan di warung, baik belanja snack, wah makanan ya, makanan kecil ya, permen yang dia sukai, dan dia belikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan terkadang makanan yang berlebihan yang dia beli diberikan kepada si Rose. Maukah kak? Nih, ya. Nah, jadi dikasihkan ya. Dan si Rose bedanya dengan si Christopher apa? Ya dia simpan celengan ini dengan baik ya. Dia nggak mau uang ini diberikan dibelanjakan buat kebutuhan dia ya. Dia karena dia eman, sayang ya. Nah, singkat kata ya, nggak berapa lama tiba-tiba celengan ini si Rose melihat ya makin berkurang ya, si Christopher ya, sedangkan si Rose kan nggak berkurang ya. Jadi tiba-tiba hilang celengan ini tanpa disangka ya, bingung dia. Nggak berapa lama orang tuanya datang ya, kejadian ini jadi membingungkan buat dia, di mana ini celengannya ya. Jadi ya si kita tahu ya kenapa bisa hilang ya, entah kemana. Di sini apa yang dilakukan ya, kita bisa lihat ya, Christopher melihat Rose kehilangan dengan celengannya, tapi dia tetap memberi kelebihan daripada yang dia punya pada Rose ya. Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulannya ya, Rose tidak bisa menikmati kebaikan daripada uang yang diberikan dari celengan tersebut ya. Bedanya juga si Christopher, apa yang diberkati dia langsung belanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Dan singkat kata, selidik demi selidik ya, ternyata setelah orang tuanya pulang, si kakek menyerahkan kembali celengan kedua anak ini kepada orang tuanya ya. Jadi nah itu terbuka ya, singkat kata ya, Anda bisa lihat ya, banyak anak-anak Tuhan di sini dapat berkat, tetapi tidak bisa menikmati karena apa? Dia merasa eman, merasa sayang, merasa khawatir ya, atau dia merasa suatu hal yang sehingga apa? Dia tidak bisa menikmati berkat tersebut. Padahal berkat itu di depan matamu, tinggal engkau raih dan engkau nikmati ya. Jadi ingat kita sudah ditetapkan sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi ya, berkat yang ada gunakanlah semaksimal mungkin ya. Simpan dengan baik dan gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini dengan kata lain juga bagaimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan ya. Dan kita juga bisa mengalami segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 24 ya. Kakak Vigo bisa dibaca ya. Ratapan 3 ayat 22, silakan. Kakak Vigo bacakan langsung situ ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ratapan 3 ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kara jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam Ratapan 3 ayat 23 sampai 24 tersebut, pahami dan sadari ya, setiap hari kebaikan Tuhan, kasih-Nya, penyertaannya terus hidup dalam kehidupanmu.
Dia merancang yang terbaik dalam hidupmu. Katakan amin adik-adik. Amin, ya luar biasa ya. Jadi tanpa pemahaman ini adik-adik akan mengalami suatu kegagalan. Karena apa? Rasa takut dan tidak berani maju untuk ke depan ya. Jadi kita bisa lihat tokoh Alkitab yang terkenal, Daud ya. Di sini dia pada waktu menghadapi Goliat, dia tidak takut menghadapi Goliat. Dia berani ambil risiko dan menghadapi tembok di depan matanya ya. Karena dia tahu siapa Tuhan yang merancang dalam hidupnya yang terbaik dalam hidupannya, sehingga apa? Dia mengalami kemenangan melawan Goliat ya. Ketika kau takut adik-adik, ingat dan banyak pertimbangan, katakan ketakutanmu, pertimbanganmu, kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Pada waktu engkau serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan menolong engkau ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana engkau bisa menikmati kebaikan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sahabat dan kehidupan kita ya. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 13. Silakan Kak Viko bacakan. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi ingat adik-adik ya, di sini jadikan Tuhan sebagai sahabat ya. Kita buka dalam bandingkan dengan Amsal pasal 18 ayat 24, nomor dibacakan ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, di sini artinya ada seorang teman ya, padahal dia sahabatku, kok tega-teganya dia menusukku dari belakang ya. Padahal teman ya menusuk dari belakang ya. Artinya apa? Itu bukan sahabat ya. Kalau sahabat pasti mendatangkan segala sesuatu yang baik buat engkau, jadi berkat buat engkau ya. Nah, kita akan belajar bagaimana ciri-ciri seorang sahabat ya. Kita yang pertama ya, ciri-ciri seorang sahabat kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 ya. Silakan bacakan Kak Vigo. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Ya. Di sini dalam seorang sahabat dalam Yohanes 15 adalah apa? Tempat curhat ya. Dalam sini karena aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan. Memberitahukan artinya apa? Tuhan seorang sahabat yang bisa memberitahukan engkau ya. Tempat curhat. Ada punya teman, ada istilah rahasia umum ya. Contoh ya, Billy ngomong ke Satrio, ya rahasianya jangan cerita ya. Elvin itu kalau mandi nggak sikat gigi. Wah, orangnya ya. Makanya apa? Giginya aneh-aneh, ada hitam-hitam, ada yang putih, ada yang bolong-bolong ya. Nah itu. Terus Billy berikutnya lagi, dia terus ngomong kepada siapa lagi? Krishna ya. Dia bilang seperti itu juga. Dan pesannya juga jangan ceritakan kepada yang lain. Nah, padahal dia sudah ceritakan kepada yang lain. Ya, sehingga apa? Nyebar akhirnya adik-adik ya. Nah, apakah itu namanya teman? Ya. Jadi ingat adik-adik, ada teman yang mendatangkan celaka itu kata Amsal. Tapi seorang sahabat pasti akan mendatangkan berkat dalam hidupmu. Ya, kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 ya. Poin kedua ya, bagaimana arti seorang sahabat. Ya, silakan bacakan Kakak Vigo. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, di sini artinya adalah apa? Melakukan yang kuperbuat pada waktu engkau kuperintahkan kepadamu. Artinya seorang sahabat melakukan yang terbaik. Amin adik-adik ya. Jika kamu sahabat Tuhan Yesus ya, maka engkau buktikan dengan apa? Kamu juga harus lakukan yang terbaik dengan Tuhan. Sehingga melalui hidupmu, dengan melayani Tuhan, kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Sehingga apa? Tuhan akan juga melakukan yang terbaik untuk kau ya. Nah, jadi poin ketiga, bagaimana arti seorang sahabat ya. Seorang sahabat tidak akan meninggalkanmu ya. Kita buka dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b ya. Silakan bacakan Kak Vigo. Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sesekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sesekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi sini jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabatmu karena dia sahabat sejati yang tidak akan meninggalkanmu. Manusia bisa mengecewakanmu, tapi Tuhan tidak akan mengecewakanmu ya.
Yang keempat, arti seorang sahabat adalah menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa itu? Kita buka dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13. Lanjut Kak Vigo. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, jadi di sini artinya apa? Apa yang bisa dilakukan untukmu, lakukan juga untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjadi sahabat Tuhan. Nah, ini penting lagi poinnya ya. Jadi kita akan belajar apa yang harus kita lakukan untuk menjadi sahabat Tuhan. Ada beberapa poin. Pertama adalah menjadi kesaksian ya. Berbuat baik jadi berkat untuk orang lain sehingga jadi kesaksian, dan melalui kehidupanmu orang bisa melihat ada kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu, dan sehingga apa, nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya. Itu yang kita harus lakukan, jadi kesaksian. Kedua adalah kita buka dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Saya bacakan juga. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, jadi sini ibadah berbicara engkau suka menyembah Tuhan, setia melayani Tuhan ya. Sehingga apa? Engkau menjadi sahabat Tuhan ya, tidak terhitung waktu atau selamanya ya. Jadi kita lanjut lagi ya, apa yang harus kita lakukan untuk jadi sahabat Tuhan Yesus ya, selain suka memuji, menjadi kesaksian. Yang ketiga adalah kita buka dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Artinya engkau setia melayani Tuhan, tidak hanya dalam ibadah, tapi lewat juga pendidikanmu, lewat hidupmu ya. Sebagai pelajar, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan maksimal, jujur ya, apalagi sekarang online ya, harus jujur, bertanggung jawab dengan belajarmu, jangan menyontek, jangan mengakali ya. Jadi bilangnya online, tapi yang hadir siapa, adiknya atau siapa ya, dan itu nggak benar juga. Atau juga kalau belajar, jangan belajar sambil bermain ya, belajar fokus ke depan tapi mencet handphone ya, sambil main game ya. Belajar juga dengan baik, artinya apa? Gunakan waktumu belajar ya belajar, bermain ya bermain, ya belajar bagi waktu dengan baik ya. Jadi ya ingat ya, situ tanggung jawabmu juga di hadapan Tuhan melayani untuk jadi sahabat Tuhan ya. Yang ketiga, keempat tadi ya adalah Malaki. Kita buka dalam Malaki 3 ayat 10. Kita bacakan. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi di sini lanjutkan lagi. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, di sini artinya adalah apa? Berbicara tentang persepuluhan, ya, yang di dalam Malaki 3 ayat 10 ini ya. Di sini tentang persepuluhan, tapi juga berbicara bagaimana engkau harus setia juga untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ini adalah ujian ketaatan kepada Tuhan ya. Kita taat kepada Tuhan juga salah satu kita supaya menjadi sahabat dengan Tuhan ya. Di sini berbicara, ingat ada deh ya, ujian ketaatan, kesetiaan untuk mengembalikan apa yang jadi hak milik Tuhan, setia juga untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Jangan hanya kita perlu aja pada Tuhan, lalu kita tinggalkan Tuhannya. Ya, lanjut. Kita akan berbicara firman Tuhan yang kelima, bagaimana jadi sahabat Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 7 ayat 1. Silakan Kak Vigo bacakan. Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu hakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, di sini banyak anak-anak Tuhan ketika dihadapkan masalah dengan orang lain ya, dia apa lakukan? Dia akan tutupi masalah tersebut dengan kesalahan-kesalahannya yang ada, dia tutupi. Dia dengan cara apa? Dia menghakimi, dia menyalahkan orang yang lain kepada orang lain. Dia ceritakan keburukan orang tersebut kepada orang lain, sehingga apa? Keburukan dia akan tertutupi dengan keburukan orang tersebut. Padahal dia sebenarnya bermasalah. Ya, di hadapan Tuhan engkau nggak layak. Ingat, jangan suka ngomong negatif orang lain. Mari kita belajar mengukur diri kita sendiri di hadapan Tuhan ya. Miliki sikap kerendahan hati. Jangan suka menghakimi orang lain. Apa yang kau lakukan orang lain itu juga yang akan dilakukan oleh orang lain juga kepadamu. Nah, ada tabur tuanya ya. Penghakiman itu adalah bagian Tuhan ya. Kita bukan hakim ya. Jadi bukan bagian kita. Ingat ada dia ya.
ada hukum fisika, ada aksi, maka ada suatu reaksi. Nah, jadi kalau kita nggak mau dihakimi, jangan menghakimi orang lain. Kalau kau mau jadi berkat, ya berkati orang lain, maka kau akan jadi terima berkat tersebut juga. Kalau kau mau jadi sahabat Tuhan, lakukan juga yang terbaik untuk Tuhan ya. Di sini kita sudah belajar firman Tuhan ya, yang kita akan pelajari juga. Jadi bagaimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan ya. Jadi ada 3 poin tadi ya. Jadi 2 poin tadi yang sudah kita pelajari dalam ratapan 3 22 sampai 24. Pahami, sadari, imani, kasih Tuhan mengalir dari hidupmu. Dalam Yohanes yang kedua adalah Yohanes 15 ayat 13, menjadikan Tuhan menjadi sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah menjalin hubungan intim dengan Tuhan ya. Terakhir ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sini diceritakan bagaimana Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi baca tadi sendiri ya. Nah, dia punya hati dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Nah, jadi jangan hilangkan semangatmu dalam melayani Tuhan. Terus jalani hubunganmu intim dengan Tuhan ya. Jadi sudah sebagai sahabat, terus jalani hubungan intim dengan Tuhan. Jadi itu akan terus menerus ya. Jadi nggak ada jeda waktunya. Jadi kau perlu mencari Tuhan, tetapi kau juga harus jalin terus hubunganmu dengan Dia, sehingga ketika ketika kau berhadapan suatu masalah dalam hidupmu, maka sahabat sejatimu adalah siapa? Tuhan Yesus ada untukmu, dan Dia pasti lakukan yang terbaik untuk kau ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita akan berdoa berkat ya. Mari adik-adik berkat berdiri, terima berkatnya daripada Tuhan. Arahkan mata hatimu, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat ibadah online, dan diberkatilah engkau pada saat meninggalkan ibadah online. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, dan menjadi anak yang luar biasa. Diberkati Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil. Peganglah dan bawalah dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan surga yang indah dalam Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik sekarang sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Hari itu terima berkat-berkatnya, katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.